alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam kegiatan untuk penyebarluasan pemahaman saya selaku calon guru penggerak terhadap budaya positif. Dan selamat berikan salam dan pula kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam yang tidak berpengetahuan pada alam yang penuh dengan pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk mau hadir di ruangan ini dalam kegiatan membantu saya. Semoga kegiatan ini ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya dalam penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu semuanya, di sini saya bukan menggurui atau mengajari Bapak Ibu semua, tidak. Di sini tugas saya hanyalah untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya dapat selama 2 bulan lebih saya sebagai calon guru penggerak di Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, nanti selama saya menyampaikan materi ini, kalau seandainya ada penyajian atau kata-kata saya yang kurang berkenan dari Bapak Ibu, saya mohon maaf sebab tidak ada manusia yang sempurna dan tujuan saya hanya untuk menyebarluaskan ilmu yang sudah saya dapat kepada Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua, pada hari ini saya akan diseminasi penerapan pemahaman budaya positif yang saya dapat terhadap pendidikan calon guru penggerak. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam budaya positif ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ketujuh komponen ini kalau bisa diaplikasikan oleh seorang guru, maka akan bisa mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah. Akan bisa mengenali apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di sekolah. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu semuanya, di sini saya meminta sebuah pernyataan dari Bapak Ibu tentang fenomena yang terjadi di sekolah kita saat sekarang ini, atau yang sudah kita lakukan baik sama Bapak Ibu maupun sama guru-guru yang lain. Sekarang kita jawab pertanyaan ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Kalau setuju, tolong angkat tangan. Pertanyaan yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang tidak setuju angkat tangan. Baik. Ada yang setuju dengan pernyataan ini? Yang setuju angkat tangan, Bapak Ibu. Yang setuju? Tidak apa-apa, tidak ada nilainya. Oh betul semua, salah semua tidak ada. Ini hanya untuk partisipasi pemahaman Bapak Ibu tentang apa yang saya tanyakan. Yang setuju angkat tangan. Ada 5 yang setuju, berarti ada 4 yang tidak setuju. Oke, kita lanjut yang kedua. Pernyataan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal yang positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju atau tidak setuju? Setuju. Ada yang bisa ngasih alasannya kenapa sampai setuju? Oke, Pak Mulia, silakan. Kenapa kita setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku dan membersihkan halaman sekolah? Karena setiap hukuman yang diberikan dengan hal yang positif seperti ini akan berpengaruh besar baik terhadap sekolah sendiri maupun terhadap peserta didik sendiri.
Oke, ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu? Oke, kita tampung. Oke, terima kasih Pak Uli ya. Kemudian pernyataan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Setuju? Setuju? Ada yang tidak setuju? Bapak Ibu? Bapak Ibu bebas untuk bersuara, bebas untuk berpendapat. Oke. Yang tidak setuju ada? Oke. Berarti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lanjut Bu ya. Oke. Kemudian yang kedua, di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melakukan sebuah permainan. Permainan ini namanya cobalah buka. Nah, di sini saya akan membagikan satu kertas kepada Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu menulis dalam kertas ini. Anggap di dalam tulisan Bapak Ibu itu merupakan sebuah barang atau ibarat rahasia yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu jaga, yang perlu Bapak Ibu pertahankan. Sebab itu sangat penting sekali bagi Bapak Ibu semuanya. Oke, saya bagikan. B. Perintahnya A dan B. Anggap Anda dan teman Anda. Ambil spek kertas kecil, tulislah sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu. Buatlah sebuah kepala yang sangat kuat. Kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya dan kekuatan yang Bapak Ibu miliki. Kemudian karena benda itu sangat penting bagi Bapak Ibu. Kemudian tugas teman Bapak Ibu yang di sebelahnya, anggap teman Anda B akan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda untuk membukanya dan memberikan kepadanya. Bisa dia melakukan bujukan, mengancam, menghardik, merayu, menyapa, apa saja boleh dilakukan agar Anda bisa membukanya, agar Bapak Ibu bisa membukanya. Kepalan tangan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu tulis. Kemudian yang sebelah Bapak Ibu nanti akan berupaya untuk membuka kepala Bapak Ibu. Bapak Ibu paham? Saling itu, ceng-ceng saya tidak apa-apa. Pak Mulia dengan Bu Etni, kemudian Bu Ip dengan Bapak. Oke, sudah Bapak Ibu? Nah, setelah Bapak Ibu beranggakan tadi mencoba untuk saling membuka atau mempertahankan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang berusaha untuk mempertahankan benda tersebut, ada yang berusaha untuk membukanya dengan berbagai alasan. Ya tidak? Ya tidak? Ya kan? Kalau seandainya bujukan dari teman itu, dari teman Bapak Ibu itu merasuk dalam jiwa Bapak Ibu untuk membukanya, Bapak Ibu akan membukanya. Kalau raja itu tergiur Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu merasa benda itu merupakan sebuah harga diri saya yang tidak akan yang akan Bapak Ibu pertahankan, tentunya Bapak Ibu tidak akan membukanya. Ya tidak? Oke. Begitu juga dengan siswa kita. Nah, lanjut ya. Permainan tadi merupakan sebuah ilusi tentang peserta didik kita. Bapak Ibu, ilusi yang pertama menyatakan guru mengontrol murid. Perlu Bapak Ibu ketahui, tidak semua murid itu bisa dikontrol. Kalaupun dia mau untuk dikontrol, kadang-kadang pelaku pengontrolan itu ada sebab dan tujuannya dia mau. Intinya apa? Kita selaku manusia tidak bisa memaksakan orang lain kalau seandainya orang lain itu tidak mau untuk berubah. Itu intinya. Kemudian ilusi yang kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Kadang-kadang kritik yang membuat merasa bersalah itu kadang-kadang malah untuk menyatukan, membuat dia merasa lebih jatuh lagi. Kemudian yang berikutnya,
semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, belum tentu. Oke, kemudian ilusi yang ketiga, orang dewasa berhak untuk memaksa. Ini biasanya banyak yang kita lakukan ini. Kita memaksa anak didik kita untuk melakukan apa yang kita mau. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ini perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, merupakan gambaran dari stimulus respon yang terjadi, yang biasa kita terapkan. Namun dari kebiasaan itu merupakan ada beberapa yang bertentangan dengan teori kontrol, yang mana di dalam stimulus respon mengatakan kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Kata teori kontrol mengatakan kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kita. Itu dia. Kemudian stimulus respon mengatakan perilaku dianggap sebagai suatu kesalahan. Belum tentu, sebab dalam teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang anak-anak itu yang melakukan kesalahan, dia ada tujuan. Kenapa dia berbuat salah? Tugas kita untuk menganalisis penyebab terjadi kesalahan itu. Tapi kenyataannya kita sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan, oh ini salah, ada harus dukung. Kalau tidak seperti itu, perlu ada kontrolan bagi kita, penganalisisan dari kita. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol kita. Tapi kenyataannya teori kontrol mengatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Oke. Biarpun berbagai rujukan, kalau seandainya kita tidak mau untuk berubah, ya tidak akan berubah. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, stimulus respon mengatakan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Betul tidak Bapak Ibu? Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau rujukan nggak mau ya kan? Satu apa soalnya? Itu yang sering terjadi sama kita. Padahal kenyataannya yang seharusnya dalam teori kontrol mengatakan harus ada kolaborasinya dulu, harus ada pendekatan dulu, harus ada konsensus dulu sama anak tersebut. Kemudian baru menciptakan pilihan baru kita dengan anak tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, stimulus respon mengatakan saya dapat mengontrol orang lain. Belum tentu juga. Sebab kenapa? Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dia. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita beralih kepada disiplin kontrol. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, bila cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Biasanya kedisiplinan memang bertitik tolak dengan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh peserta didik. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya. Motivasi diri di dalam diri ini termasuk kepada motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik yang diharapkan. Nah, dari pernyataan ini dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu dimaksud dengan disiplin positif. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang bertanya? Adakah? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Nah, kita lanjut kepada nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Dan sudah sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, sekarang kita berada di kurikulum Merdeka. Di dalam kurikulum Merdeka ini kita berupaya untuk mewujudkan 6 landasan yang ada di profil belajar Pancasila. Di sini kita selaku pendidik tidak lagi menuntut
anak didik kita untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi kita menuntun dia untuk mencapai tahap perkembangannya, untuk mencapai menjadi manusia yang berkualitas. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan ini sesuai dengan profil belajar Pancasila, ada 6 hal yang harus kita wujudkan selaku pendidik atau selaku sebagai pemimpin pembelajaran. Bapak Ibu semua, saya harap saya sadari ini sudah mengetahui ini. Keinginan landasan ini yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian berwawasan global. Berwawasan global ini sama dengan menghargai intoleransi antar sesama peserta didik, kemudian menghargai budaya yang ada sesuai dengan budaya saat ini. Sebab budaya saat sekarang ini peserta didik kita meminta kita untuk bisa menyesuaikan dengan zaman dia, tidak zaman Bapak Ibu. Di zaman kamu dulu belajar sapu ikua. Tidak bisa kita pakai itu. Kita sekarang zaman dia dengan zaman kita berbeda. Ada disebut dengan kodrat alam dan kodrat zamannya berbeda. Kita dengan peserta didik. Dan tugas kita menyesuaikan metode pengajaran kita dengan alam mereka kan gitu. Alam pendidikan orang kota dengan kita di desa itu berbeda. Strategi yang kita gunakan berbeda. Kemudian bergotong royong, kita meminta peserta didik kita untuk saling bekerja sama dalam segala hal yang menunjang dari proses pembelajaran dia. Kemudian yang ketiga, kreatif. Kemudian yang berikutnya, bernalar kritis. Ini yang belum terlalu optimal kita lakukan. Sebab pembelajaran yang sering kita lakukan kepada anak didik kita sering masih banyak ditemui mencatat buku sampai habis, masih berpusat sama kita. Sementara di dalam kurikulum merdeka pembelajaran itu berpusat pada siswa atau yang disebut dengan children center. Nah itu. Kemudian yang terakhir, mandiri. Kita harus bisa mewujudkan peserta didik kita yang mandiri. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut pada kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, dari kata ahli psikologi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan berdasar bertahan hidup, yang termasuk pada kebutuhan bertahan hidup tentunya berkaitan dengan kesehatan, rumah, makan, dan minum. Coba Bapak Ibu bayangkan seandainya dalam sehari kita tidak makan minum, tentu aktivitas kita tidak akan maksimal. Coba seandainya kesehatan ibu dalam mengajar tidak baik, tentu ibu akan berdampak terhadap cara ibu dalam belajar. Betul tidak? Ya kan? Kemudian kasih sayang dan rasa aman. Ini berhubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia itu kemuasaan, kebutuhan atas pengakuan, atas kemampuan. Nah, ini perlu bagi kita ini pengakuan kalau kita ini hebat, kalau kita ini pintar. Tapi bukan kita yang merasa sendiri, orang lain, kan gitu. Kemudian kebebasan, kemandirian berhubungan dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian yang berikutnya kesenangan, itu berhubungan dengan kebutuhan untuk merasa senang atau dihargai, itu perlu. Nah, pertanyaannya, bagaimana seandainya kalau kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi? Apa yang akan terjadi? Sebab yang namanya kebutuhan dasar Bapak Ibu, jika seandainya salah satu tidak terpenuhi, itu akan berdampak. Nah, jadi seandainya salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap nilai-nilai kebajikan di dalam masyarakat. Akan berdampak kepada nilai dan norma yang ada di masyarakat. Bisa jadi dia akan agresif, akan timbul rasa emosinya, akan timbul rasa takutnya, akan timbul rasa bencinya. Kalau seandainya dalam diri seorang ini tidak ada kasih sayang, apa yang terjadi? Dia akan marah sama orang lain, dia akan benci. Makanya diperlukanlah ini kelima kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, seseorang berperilaku tentu ada motifnya. Tidak mungkin seseorang itu berperilaku tanpa ada tujuannya.
Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 dasarnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Betul nggak apa itu? Kita lihat peserta didik kita, terkadang dia menghindari perilaku itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu dipengaruhi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul tidak? Sekarang dia berperilaku, kamu melakukan itu dia nanti dapat hadiah. Nah, kedua, ini itu berdasarkan dari motivasi ekstrinsiknya yang kita harapkan selaku pendidik dia mampu untuk memiliki motivasi intrinsik. Di mana letak motivasi intrinsik itu? Di poin yang ketiga, yaitunya menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Kalau dia sudah menghargai dirinya, tidak terwujud dengan rayuan, tidak takut lagi dengan hukuman, dia akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian, pengertian motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini pendapat dari Brian Wilson. Ini pendapat ahli yang terkenal ini dari Guru Penggerak. Padahal dari pendapat ahli kata motivasi ini banyak sekali Bapak Ibu. Saya ambil dengan satu kali saja tentang yang dikemukakan oleh Brian Wilson. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut pada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ada 2. Pertama adalah hukuman dan penghargaan. Ternyata menghukum dan memberi penghargaan itu merupakan sebuah konsep disiplin yang tidak baik bagi anak kita. Sebab dia akan ada rasa ketergantungan kalau kita memberikan penghargaan. Kalau kita memberi hukuman, dia akan merasa ketakutan sama kita. Makanya pakar para ahli mengatakan kalau konsep kedua ini merupakan bentuk dari pewujudan identitas yang gagal. Ya, kita lanjut. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Sampai di sini Bapak Ibu paham? Oke, kita lanjut. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ada 2 Bapak Ibu. Konsekuensi, kemudian ada restitusi. Sebetulnya konsekuensi itu bagian dari memberi penghargaan. Cuma dia lebih sudah mengarah ke arah positif. Nah, kalau restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat beda antara identitas gagal, identitas sukses yang selama ini kalimat yang sering kita berikan. Oke, yang pertama, hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau dalam konsekuensi bentuknya sesuatu harus terjadi. Kemudian dalam restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian untuk identitas gagal dalam hukuman yang keduanya tidak nyaman untuk murid kalau hukuman itu diberikan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian untuk restitusi memuatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman identitas gagal yang berikutnya, korban mendapatkan keadilan menurut kita. Padahal dalam konsekuensi korban bisa mengabaikan. Kemudian dalam restitusi mengatakan korban dapat ganti. Kemudian dalam hukuman murid akan tersakiti. Betul enggak hukuman itu akan menyakiti murid kita? Kalau kita berikan konsekuensi, kamu ingat enggak konsekuensi kalau seandainya kamu terlambat? Dia mengatakan anak-anak dibuat tidak nyaman sebetulnya kalau kita memberikan konsekuensi. Seharusnya kita memberikan restitusi kepada mereka, murid mendapatkan penguasaan. Kemudian yang berikutnya, berlaku pasif agresif akan meningkat kalau kita memberikan hukuman. Kemudian kalau untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian dalam restitusi masalah terpecahkan.
Lanjut. Kemudian dalam hukuman mengatakan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian kita lanjut, Bapak Ibu bisa memahaminya dan membaca sendiri. Katanya dalam hukuman mengatakan peraturannya adalah kamu harus, enak seperti itu. Kamu harus melakukan ini. Peraturannya seperti ini, kan itu. Sementara dalam konsekuensi mengatakan apa peraturannya? Sudah bernada agak baik. Nah, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau dalam restitusi mengatakan kalimat yang harus kita ungkapkan, apa yang kamu yakini? Makanya dalam kelas perlu adanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kita merujuk pada itu lagi Bapak Ibu. Tidak ada kita melakukan yang dua ini. Kemudian yang ketiga, murid akan membenci peraturan. Kemudian dalam konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Yang lebih indah lagi, murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu bersifat tiba-tiba, tidak diharapkan atau sangat melukai. Kemudian kalau untuk konsekuensi sudah diketahui dan sudah disepakati dan sudah masuk akal. Kemudian kalimat yang berikut dalam hukuman, awas. Kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu. Biasanya untuk hukuman. Kemudian modelnya pemaksaan, model mendorong menyerahkan diri. Inilah bentuk perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Lanjut ya. Nah, sekarang kita contohkan dalam suatu bentuk kasus. Nah, sekarang kita anggap siswa kita mempunyai sebuah masalah tentang tidak mengerjakan PR. Kalau kalimat yang biasa kita gunakan dalam bentuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat pada bendera selama 10 menit. Nah, itu dadakan. Sekarang kamu di luar dan berdiri di lapangan. Dadakan, tiba-tiba guru marah dan membuat murid merasa takut. Itu biasa dalam bentuk hukuman. Kemudian dalam konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kemudian yang kedua bentuk lain, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian dalam restitusi, guru menggunakan kalimat biasanya guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, keyakinan kelas apa yang tidak kamu lakukan. Kemudian guru terbuka atau siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oke, lanjut. Kemudian kita beralih pada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, tadi sudah dijelaskan juga kalau restitusi itu adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu pendapat dari dosen. Kemudian ciri-ciri dari restitusi, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Yang berikutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang berikutnya, fokus pada karakter dan tindakan. Yang berikutnya, penguatan dan fokus pada sosialisasi. Oke. Sebuah pendekatan untuk menciptakan sistem positif. Untuk membuat atau menciptakan disiplin positif di sekolah atau di kelas dapat kita lakukan dengan membentuk keyakinan kelas. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah melakukan ini. Dan kenapa saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya melakukan keyakinan kelas? Sebab saya akan menagih kepada peserta didik, kalau saya dia nanti melakukan sebuah kesalahan, saya akan merujuk kepada yang ini saja lagi. Dan Bapak Ibu, saya harap juga seperti itu. Jadi tidak ada unsur paksaan, memberikan hukuman maupun konsekuensi. Kita lakukan ini saja Bapak Ibu. Kalau kita berkelanjutan memberikan keyakinan ini, baik di sekolah maupun di kelas, sebetulnya Bapak Ibu keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu perlu kita bentuk. Tidak hanya di kelas saja, tapi di sekolah juga ada. Makanya kalau dapat di gerbang itu ada
keyakinan sekolah. Jadi anak masuk di sekolah kita tahu dia, oh ini ya keyakinan sekolah saya yang harus saya patuhi, yang harus saya lakukan. Agar dia tahu. Jadi nanti di saat dia melakukan sebuah kesalahan, kamu kan tidak keyakinan sekolah kita apa. Dari permasalahan kamu ini, yang mana yang kamu langgar dan apa yang nanti harus kamu lakukan. Kalau kita sudah memiliki keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ini bisa Bapak Ibu baca, ada 6 untuk membentuk keyakinan sekolah maupun kelas. Oke, silakan diminum dulu Bapak Ibu. Dan saya beri Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya kalau ada Bapak Ibu dari internet. Dari kelima ini, seharusnya kita selaku pendidik kita bisa yang mewujudkan yang ini, yang nomor 5. Kenapa yang 5? Lanjut ya. Ini dia. Kenapa saya sangat mengharapkan seluruh guru di SMA Negeri 3 Layang bisa menerapkan posisi sebagai manajer, sebab dalam posisi manajer sangat bagus sekali dalam penerapan restitusi. Kalau dalam bentuk menghukum, biasanya kalimatnya biasanya patuhi aturan saya atau awas. Biasanya yang kedua dari seorang guru kalimatnya seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu dan selalu. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Ya enggak Bapak Ibu? Nah, kemudian yang kedua, membuat bersalah. Kalimatnya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana sih kamu? Kalau orang tua kamu tahu, kamu berbuat begini bagaimana? Itu dalam bentuk membuat siswa merasa bersalah. Kemudian posisi teman, ayolah bantu Bapak, ayolah menjadi teman bagi Bapak. Itu sebetulnya tidak baik juga Bapak Ibu. Tapi kami di BK juga sering melakukan itu. Sebab kami di BK mengajak siswa itu bisa sebagai sahabat. Ternyata saya salah konsepsi selama ini. Ternyata yang paling baik itu sebagai manajer. Kemudian yang berikutnya, posisi memantau. Posisi memantau itu adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau bentuk dari kalimat penerapan 5 posisi kontrol. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini dari apa yang sudah kita sepakati? Itu kalimatnya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Kemudian yang berikutnya, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang diri kamu? Kan bagus-bagus kalimatnya kan ya, daripada kalimat yang ini. Jadi Bapak harap bisa jadi Bapak harap. Jadi saya harap Bapak Ibu mau untuk menggunakan kalimat manajer ini jika seandainya menemukan murid mengalami sebuah masalah dalam pembelajaran Bapak Ibu. Sebab kalau kita menerapkan kalimat ini, dia akan bisa untuk merubah dalam dirinya. Kalau ini masih bersifat, kalau dia melakukan perubahan, bersifat ekstrinsik saja. Tapi kalau sudah kita lakukan ini, dia berubah, berarti sudah dalam dirinya untuk berubah. Oke, kemudian lanjut buku ya. Nah, sekarang, untuk contoh dari kasus tentang penerapan posisi kontrol, baik sebagai menghukum, membuat murid merasa bersalah, posisi teman, memantau maupun manajer. Ini biasanya kalimat yang bisa digunakan. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian sebagai membuat merasa bersalah, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Kemudian yang sebagai teman, ayolah tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa. Itu sebagai teman. Kemudian untuk memberitahu kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dan kemudian, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut? Bagus nggak? Yang terakhir. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk memudahkan Bapak Ibu dalam menerapkan nanti di sekolah atau dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu bisa menerapkan dengan cara metode segitiga
dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 hal atau 3 langkah cara untuk penerapannya. Yang pertama sekali menstabilkan identitas. Yang kedua ini bukan valid, ini validitas tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Mari kita lihat masing-masing komponennya. Pertama itu menstabilkan identitas. Oke. Di dalam stabilkan identitas, biasanya kalimat yang biasa digunakan itu adalah biasanya siswa datang kemudian dia berbagai masalah akan mencurahkan pendapatnya atau masalahnya. Kita sebagai guru cukup mengatakan ini pada dia. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna untuk menstabilkan diri dia dari keadaan emosi menjadi stabil. Kemudian yang ketiga, Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi setelah kita menggunakan kalimat ini, kita harus ada umpan baliknya. Namun Bapak tidak, ini yang Bapak lakukan, seperti ini yang harus kita lakukan lagi. Itu tidak, setiap kita lakukan ini, kita diam, nanti anak mempunyai konsep reaksi lagi dia. Harus ada yang sudah negatif, ada yang muncul yang positif. Kemudian yang berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Jadi kamu harap diam dulu, tenang dulu, kita cari solusinya secara bersama. Itu sudah kalimat yang baik. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu bersedia? Itu biasanya kalimat yang kita gunakan. Kemudian yang berikutnya, kamu berhak merasakan itu. Kalau seandainya seorang peserta didik itu merasa dia rendah diri, kita harus tumbuhkan rasa percaya dirinya. Kemudian validitas tindakan yang salah itu biasanya kita menggunakan kalimat-kalimat. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nanti dia akan bercerita itu. Iya Pak, saya melakukan kesalahan itu karena ini itu. Saya terlambat karena ini itu. Saya melakukan ini karena ini. Kita kasih dia untuk berbicara. Kalau seandainya kita tahu caranya. Jadi untuk validasi tindakan yang salah, itunya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini harus dilakukan seperti itu. Kalau bisa, memang bisa kita menerapkan penerapan segitiga restitusi ini. Ini kalimat-kalimat yang baik kita gunakan jika seandainya kita menemukan siswa kita bermasalah. Kalau ini digunakan oleh seorang guru, saya yakin nanti anak-anak kita itu akan termotivasi dalam dirinya untuk berubah. Sebab kalimat-kalimat tidak ada yang negatif, tidak ada yang berbangsa untuk menjatuhkan menyakiti murid-murid. Kemudian yang berikutnya, untuk validitas tindakan yang salah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jika seandainya dia dijatuhkan oleh orang lain, kita bisa menggunakan kalimat ini. Kalau seandainya dia membela diri dia tuh cakap misalnya kan gitu. Kemudian dibaliknya, kemudian dikasih argumen, bisa kita kasih kalimat ini sebagai. Oke, kemudian lanjut rupiah, menanyakan keyakinan. Setelah kita lakukan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan yang kedua, kita lanjut ke yang ketiga, yaitunya nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kemudian apa bayanganmu tentang keyakinan kelas yang ideal. Kita ajak dia untuk memikirkan tentang kelas ideal kita itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang berikutnya, kamu mau jadi orang seperti apa? Kita tanya sama dia, dia akan menjelaskan. Sampai sini Bapak Ibu paham? Ya, lanjut. Sekian dan terima kasih. Itulah Bapak Ibu dari pemaparan saya tentang ilmu yang saya dapat selama lebih kurang 2 bulan menjadi calon guru penggerak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau ada kata bagi saya yang salah dan kurang pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum.